Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi seputar secondary memory. Nah, jadi secondary memory itu merupakan salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang sering sekali kita temui. Tapi sayangnya nggak sedikit dari kita itu masih kurang sadar mengenai seberapa besar peran dari secondary memory ini dalam kerja suatu komputer sehari-hari. Nah, karena itu, sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini aku akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal apa itu memori secara umum, fungsi memori dalam sistem komputer, dan gimana sih klasifikasi dari memori itu sendiri. Nah, untuk itu, yuk langsung aja kita mulai. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu memori. Jadi, secara umum, memori merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, baik itu untuk sementara maupun permanen. Nah, dalam konteks suatu komputer, memori sangatlah penting karena menjadi tempat di mana kita akan menyimpan data dan program yang sedang dijalankan, disimpan, dan diakses oleh prosesor. Setelah kita memahami apa itu memori, sekarang kita akan masuk ke fungsi dari memori itu sendiri dalam sistem komputer. Nah, jadi memori itu sendiri punya beberapa peran utama. Salah satunya merupakan tempat untuk penyimpanan sementara saat program sedang berjalan. Nah, prosesor akan mengambil instruksi atau data dari suatu memori supaya bisa dieksekusi. Selain itu, memori juga membantu untuk mempercepat kerja komputer karena akses ke data jadi lebih cepat dibanding harus mengambil langsung dari media penyimpanan yang lebih lambat. Oke, selanjutnya mari kita lihat klasifikasi dari suatu memori. Jadi, secara umum, memori itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu memori primer dan memori sekunder. Memori primer atau juga yang biasanya disebut sebagai main memory merupakan memori utama yang bisa langsung diakses oleh prosesor. Nah, contoh dari memori primer ini adalah RAM dan ROM. Biasanya memori ini bersifat volatil atau data yang di dalamnya dapat hilang apabila komputer dimatikan. Nah, sementara itu, memori sekunder adalah media penyimpanan jangka panjang seperti hard disk, SSD, flash disk, dan lain sebagainya. Memori ini biasanya bersifat non-volatil, jadi data yang tersimpan di dalamnya meskipun komputer dimatikan akan tetap aman. Nah, memori sekunder juga punya kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan memori primer. Oke, nah itu tadi merupakan pengantar singkat mengenai memori dan juga klasifikasinya. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya jelaskan untuk kita dapat belajar mengenai memori sekunder lebih dalam. Yuk lanjut! Oke, jadi setelah kita tahu apa itu memori dan klasifikasinya dalam sistem komputer, sekarang saya akan membahas lebih lanjut tentang memori sekunder. Kira-kira apa sih memori sekunder itu? Dan sebenarnya buat apa kita pakai memori sekunder itu dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas satu persatu. Memori sekunder atau juga bisa disebut dengan secondary memory adalah tempat penyimpanan data jangka panjang pada komputer. Nah, dia mempunyai beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan memori utama seperti RAM. Yang pertama, memori sekunder itu bersifat permanen. Artinya data yang kita simpan gak akan hilang meskipun komputer kita dimatiin. Beda ya dengan RAM yang bakal langsung kosong begitu komputernya dimatiin. Kedua, kapasitasnya besar.
Kita bisa menyimpan data dari beberapa gigabyte sampai terabyte. Cocok banget nih buat simpan file besar seperti video, foto, games, bahkan sistem operasi. Ketiga, kecepatan aksesnya lebih lambat dari memori utama. Tapi bukan berarti lambat itu tidak berguna ya, karena fungsinya berbeda. RAM untuk sementara, sedangkan memori sekunder itu untuk jangka panjang. Yang keempat, biaya per gigabyte-nya lebih murah. Itulah kenapa banyak orang memilih simpan data di hard disk dan flash disk daripada cloud storage yang mungkin memerlukan biaya langganan. Yang kelima, memori sekunder itu non-volatile. Artinya, data kita akan tetap aman walaupun tidak ada aliran listrik. Ini penting banget buat keamanan dan keberlangsungan data kita. Nah, dari karakteristik tadi, kita bisa lihat kalau memori sekunder itu mempunyai peran yang sangat penting dalam penggunaan komputer sehari-hari. Itulah kenapa memori sekunder digunakan untuk beberapa tujuan utama, seperti menyimpan data atau program secara permanen, backup atau cadangan data penting, serta memindahkan data antar perangkat, misalnya dengan flash disk. Jadi meskipun RAM itu penting untuk kinerja cepat, memori sekunder tetap menjadi inti dari penyimpanan data di komputer. Seperti yang kita tahu, memori sekunder itu nggak cuma satu jenis aja ya. Ada beberapa jenis memori sekunder dengan karakteristik dan cara kerja yang berbeda-beda. Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk pembahasan jenis-jenis memori sekunder. Kita mulai. Yang pertama, pada jenis-jenis memori sekunder ini ada yang namanya magnetic disk. Nah, jadi magnetic disk ini merupakan jenis yang pertama, dan contohnya ialah hard disk drive tadi atau HDD. Nah, jadi cara kerjanya di dalam HDD itu ada piringan logam yang berputar dengan sangat cepat. Jadi data disimpan dalam bentuk medan magnet dan dibaca oleh komponen kecil yang disebut head. Nah, jadi saat kita menyimpan file, data ditulis ke permukaan piringan tersebut, dan saat dibuka lagi, head akan membaca data itu. Dan selanjutnya yang kedua ada optical disk. Nah, optical disk ini contohnya seperti CD atau DVD. Jadi cara membaca datanya menggunakan laser. Laser ini akan memantulkan cahaya dari permukaan cakram, dan dari pantulan itu sistemnya bisa membaca data digital yang ada di dalamnya. Teknologi ini sering dipakai untuk menyimpan lagu, video, atau file backup. Yang ketiga ada flash memory. Yang flash memory ini merupakan yang terakhir, contohnya itu seperti flash disk dan SSD. Flash memory ini nggak punya komponen yang bergerak, jadi data disimpan dalam chip elektronik, jadi lebih cepat dan tahan terhadap guncangan. Makanya SSD sering dipakai di laptop-laptop modern karena kecepatannya jauh di atas HDD. Nah, selanjutnya kita beralih ke struktur dan komponen utama dari HDD ini. Nah, yang pertama itu ada platters. Platters ini atau biasa disebut piringan. Jadi piringan ini tempat data disimpan, biasanya terbuat dari logam dan dilapisi bahan magnetik. HDD bisa punya beberapa piringan juga di dalamnya. Dan yang kedua ada spindle, yaitu adalah poros pemutar yang membuat piringan berputar. Kecepatan putarnya bisa mencapai 7.200 rpm, bahkan ada yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada read-write head. Jadi komponen kecil ini bertugas membaca dan menulis data ke piringan. Letaknya sangat dekat dengan permukaan piringan, tapi nggak menyentuh langsung. Nah, yang keempat ada actual arm, yaitu lengan ini yang membawa head ke lokasi data yang mau dibaca atau ditulis. Yang kelima ada aktuator, mesin, yaitu mesin penggerak yang mengatur gerakan aktuator arm secara sangat presisi. Dan yang terakhir ada control board. Ini adalah papan sirkuit elektronik yang mengatur kerja seluruh bagian HDD dan menghubungkannya ke komputer.
Nah, jadi ini saja penjelasan singkat tentang jenis-jenis memori sekunder dan struktur utama dari HDD. Baik, sebelum kita masuk ke cara kerja HDD dan perbandingan dengan memori sekunder lainnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Pak Izal Patih, dan di sini saya akan menerangkan tentang cara kerja HDD. Jadi, HDD itu menyimpan data secara sangat padat menggunakan domain magnetik kecil di permukaan disk logam atau di permukaan piringan. Nah, piringan ini terbuat dari paduan logam dengan lapisan tipis kobalt kromium tantalum yang bisa dimagnetisasi untuk menyimpan bit data. Jadi, si piringannya itu bisa dimagnetisasi atau bisa dijadikan magnet ya untuk menyimpan bit data. Dengan spindle memutar platter atau memutar piringan tadi hingga 7200 rpm. Dan kepala baca tulis melayang 15 nanometer di atas permukaan menggunakan aliran udara. Jadi dia nggak nyentuh. Si aktuator armnya, dia tidak menyentuh si piringannya. Kita masuk ke poin 4 ya. Gerakan kepala digunakan oleh voice coil motor yang menghasilkan gaya elektromagnetik untuk menggerakkan lengan ke posisi yang tepat. Jadi aktuator arm atau lengannya tadi, dia itu bergerak ke kiri ke kanan, seperti ini ya. Itu dengan cara mendapatkan gaya elektromagnetik. Jadi dia menggunakan voice coil motor dengan gaya elektromagnetik. Lalu papan sirkuit atau PCB mengatur komunikasi antara kepala dan komputer serta mengontrol motor dan memproses data melalui prosesor dan juga RAM. Data disimpan dalam track dan sektor yang berisi bagian sinkronasi, alamat, ada data utama, dan juga data koreksi kesalahan ECC dan celah toleransi. Nah, jadi ada sinkronasi atau pembukaan, ada alamat dari data, lalu juga ada data utamanya yang biasanya berisi 4 KB dengan kode koreksi kesalahan atau ECC. Nah, jadi ketika si aktuator armnya ini bergerak ya, dia bakalan tahu nih, tidak ada kesalahan karena ada part yang namanya kode koreksi kesalahan atau ECC. Dan ada celah toleransi. Nah, ini celah antara kotak 1 dan kotak 2 yang menandakan bahwa ini kotak 1, ini kotak 2. Jadi dia tidak nyampur seperti itu. Lalu penulisan data dilakukan dengan memagnetisasi domain kecil ke arah tertentu menggunakan medan magnet dari kepala tulis. Nah, jadi kepala tulis atau lengannya ini ketika piringan berputar ya, itu kan dibagi menjadi jadi si piringan ini dibagi menjadi lingkaran gitu, banyak gitu ya. Terus dibelah lagi nih, dibagi lagi kayak pembagian pizza, ke bawah, ke horizontal, terus vertikal, dibagi banyak. Nah, jadi setiap kotak yang terbagi itu, si aktuator armnya itu akan menulis data di atasnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengubah si kotak tadi ya, mengubah si bagian dari kobalt tadi itu menjadi magnet. Nah, magnetnya itu kan ada kutub S dan kutub N, north atau south, utara ataupun selatan. Jadi dia dijadikan magnet dengan north yang menghadap ke utara, ke atas tuh, atau south-nya yang menghadap ke utara, seperti itu. Nah, jadi ketika si kotak-kotak, jadi satu kotak itu dia mempunyai banyak kotak-kotak kecil lainnya, seperti itu. Jadi misalnya ada kotak 1 nih, ada kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, kotak 1 itu dia S-nya ke atas. Kotak kedua itu S-nya ke atas, kotak ketiga itu N-nya ke atas, kotak 4 itu N-nya ke atas. Bukan berarti S-nya itu 0 dan juga N-nya itu 1. Jadi 0, 0, 1, 1. Bukan kayak gitu. Tapi ketika aktuator armnya itu membaca, ya, ketika ada perubahan dari N ke S, maka itu dianggap 1. Jadi S, tadi kan S ke S. S ke S itu sama. Jadi dia 0. S ke N itu kan berbeda hurufnya, maka dia 1. Lalu N ke N itu sama, maka dia 0. Maka bit yang akan tersimpan
atau terbaca yaitu 010 seperti itu. Itu dia cara kerja HDD, dan berikutnya kita akan membandingkan memori HDD dan memori sekunder lainnya. Nah, HDD itu memiliki kelebihan kapasitasnya besar nih, hingga puluhan terabyte, dengan harga per gigabyte-nya murah, ya, dengan umur panjang untuk data statis. Tetapi ada juga nih kekurangannya, yaitu lebih lambat dibandingkan SSD, dan rentan guncangan. Nah, jadi dia rentan untuk rusak, seperti itu. Lalu bising dan juga panas. Baik, kita akan bandingkan dengan SSD, flash drive, optical disk atau CD, lalu yang terakhir yaitu magnetic tape. Jadi SSD itu memiliki kelebihan sangat cepat ya, tahan guncangan, hemat daya dan juga senyap. Tetapi kekurangannya yaitu harganya lebih mahal dan juga terdapat umur terbatas karena siklus tulis atau TBW seperti itu. Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu flash drive atau dengan bentukannya USB. Dengan kelebihannya portable ya, ringan, praktis untuk transfer data, tahan banting, tetapi kekurangannya yaitu kapasitasnya terbatas, kecepatan tergantung jenis USB, kan ada tuh USB, flash drive USB 2.0 dan juga 3.0. Lalu tidak ideal untuk backup jangka panjang. Lalu yang keempat nih ada optical disk nih, CD atau DVD. Oh, ini udah lama nih nggak denger ya. Jadi kelebihannya yaitu cocok untuk arsip jangka panjang, aman dari virus saat tidak aktif, dan juga murah untuk didistribusikan. Tapi kekurangannya yaitu kapasitasnya yang kecil, rentan tergores, dan juga butuh drive khusus, butuh pembaca khusus, kayak gitu. Yang kelima, magnetic tape. Nah, mungkin kita kurang terdengar ya dengan nama magnetic tape. Tapi dia punya kelebihan yaitu kapasitas sangat besar hingga petabyte. Petabyte, sangat-sangat besar. Lalu ada biaya per gigabyte sangat murah. Ideal untuk backup arsip besar. Nah, biasanya ini digunakan untuk arsip yang besar ya, hingga berpetabyte seperti itu. Lalu kekurangannya yaitu akses data lambat. Atau dengan akses data menggunakan metode sekuensial atau baca satu persatu. Lalu perlu alat pembaca khusus. Dan yang ketiga, tidak praktis untuk penggunaan harian. Nah, itu dia cara kerja HDD dan perbandingannya dengan memori sekunder lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan HDD, kelebihan HDD, dan juga perkembangan teknologi HDD sendiri. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu kalian apa itu HDD. HDD itu kepanjangannya hard disk drive. Kayak yang kalian tahu, penyimpanan di sebuah perangkat elektronik itu ada dua, ada HDD dan juga SSD. Nah, kalau HDD ini, kalau kalian bingung kayak mana sih gambarannya dan SSD ini gimana sih gambarannya, aku bakal nyantumin gambarnya. Ini HDD dan juga ini SSD. Oke, kalau udah kalian lihat, mungkin kalau HDD sendiri ini terlihatnya lebih besar ya. Dan sedangkan yang SSD ini terlihatnya lebih kecil. Tapi kalau yang kalian tahu, SSD ini kecil-kecil cabai rawit. Karena tingkat kecepatannya dalam menyimpan sebuah data itu lebih cepat dibandingkan dengan HDD sendiri. Nah, kalau HDD ini sendiri, apa sih kelebihannya? Pastinya HDD sendiri nggak mau kalah dong sama SSD. Nah, HDD ini banyak banget kelebihannya. Yang pertama pasti kalian kalau nyari barang pasti ngelihatnya dari harganya dulu. Nah, HDD ini punya harga yang lebih ekonomis dan juga lebih terjangkau daripada SSD. Serta tingkat penyimpanannya pun lebih besar HDD daripada SSD sendiri. Nah, kalau HDD sendiri ini, mungkin kalau kita lihat dari perkembangan teknologinya sendiri itu, dia itu di awal mulakan itu mungkin dari puluhan megabyte, terus ke ratusan megabyte, terus ke gigabyte. Mungkin gigabyte-nya pun dari puluhan, dari satuan, hingga nantinya ratusan. Dan sekarang ada HDD yang dimana besarnya itu, tempat penyimpanannya itu udah sekitar 1 terabyte gitu, sampai 3 terabyte sendiri. Pasti kalian kayak senang banget gak sih kalau punya perangkat elektronik dengan penyimpanan yang 1 terabyte kayak HDD sendiri ini. Nah, itu dia kelebihan dari HDD. Oh iya, satu lagi kelebihan dari HDD yang perlu kalian tahu adalah dia itu udah kompatibel banget digunakan di semua perangkat elektronik. Jadi kalau mungkin kalian bingung kayak bakal cocok gak ya di perangkat elektronik ini? Nah, tentu aja HDD itu udah kompatibel dan pastinya dari tingkat teknologinya sendiri yang udah dirancang dari HDD itu udah matang kayak gitu.
Kalau kalian nanya kekurangan dari HDD sendiri ini apa sih? Kekurangannya itu pastinya kecepatannya, yang udah kayak aku bilang tadi, kalau lebih cepat SSD daripada HDD. Nah, yang kedua itu rentan terhadap guncangan. Nah, rentan terhadap guncangan dalam hal ini itu apa gitu kan? Dalam hal ini itu dimana HDD sendiri ini punya komponen. Nah, komponennya ini itu gampang banget kayak sensitif dibandingkan SSD. Oleh karena itu, untuk kita menjaga sensitivitas dari HDD sendiri ini harus lebih hati-hati daripada SSD sendiri. Terus yang ketiga adalah konsumsi dayanya itu lebih tinggi. Kalau misalnya nih perangkat elektronik kalian gitu ketika memproses data, memproses untuk penyimpanan data, menginput ataupun apapun itu, dan laptop kalian itu terasa panas, terus juga mungkin lebih gampang habis baterainya. Nah, mungkin kalian menggunakan salah satu dari penyimpanan ini, yaitu HDD, karena dia itu bakal lebih banyak makan energi, makan daya gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Gimana caranya supaya HDD ini bisa banget relevan gitu digunakan pada era sekarang ini, yaitu dengan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologinya itu yaitu dengan SMR. SMR itu apa sih? SMR itu adalah Singlet Magnetic Recording, dimana kalau dari namanya sendiri kan recording, berarti merekam. Nah, dimana adalah teknologi yang merekam ketika kita menyimpan data. Nah, dimana di sini itu akan meningkatkan dari kapasitas penyimpanan dari HDD sendiri. Nah, oleh karena itu, SMR ini benar-benar sangat efektif kalau digunakan untuk HDD sendiri, kayak gitu. Dan SMR ini kalau kalian tahu, dia itu udah relevan banget dan udah mulai dikembangkan lagi itu sejak tahun 2010. Nah, oke, mungkin aku bakal lanjut ke perkembangan dari HDD yang kedua. Nah, perkembangan dari HDD yang kedua itu dimana HDD ini udah menggunakan helium. Nah, kalau kalian tahu HDD sendiri ini kalau kita udah pakai helium, pastinya bahan helium ini tuh lebih tahan gitu ketika nantinya perangkat kalian panas. Nah, dia tuh nggak mudah terbakar, nggak mudah bocor kayak gitu. Jadi helium, sebuah perangkat ataupun sebuah penyimpanan yang udah terbuat dari helium itu bakal lebih tahan lama gitu dibandingkan dengan yang dibuatnya dari bahan lain selain helium gitu. Karena dengan helium ini juga itu ketika kalian ngegesek, kan tadi udah aku bilang kalau HDD ini tuh lebih sensitif. Nah, kalau lebih sensitif berarti kita perlu bahan yang tahan terhadap gesekan. Oleh karena itu, helium itu benar-benar sangat-sangat efisien kalau digunakan untuk HDD. Yang ketiga itu adalah perkembangan HDD hybrid. Nah, hybrid gimana gitu kan? Yaitu hybrid dengan SSD juga, dengan bantuan SSD. Jadi HDD digabungkan dengan SSD sendiri. Karena kayak yang kita tahu, SSD kan tadi punya kecepatan yang dalam menyimpan data itu lebih mudah gitu kan, lebih cepat. Sedangkan HDD punya penyimpanan yang besar, tapi dia menyimpan datanya lama. Nah, bagaimana kita membuat sebuah perangkat penyimpanan yang menggabungkan antara HDD dan SSD sendiri, sehingga nantinya ketika digunakan di perangkat elektronik kalian itu bisa lebih efisien, terus juga bisa lebih baik gitu performanya dibandingkan kalau kita menggunakannya terpisah, hanya SSD saja maupun HDD saja. Seperti itu. Mungkin itu dia penjelasan dari aku. Untuk penjelasan lainnya mungkin bakal dijelasin ke teman aku yang lainnya. Terima kasih.